أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli larzaqakumullahu kama yarzuqut tayr tadru khimasan wa taruhu bitana. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, terdengar suaranya? Terdengar jelas insyaallah. Alhamdulillah. Kalau tidak jelas nanti boleh dikabari ke kita ya. Sebelum kita mulai kajian kita, alangkah baiknya kita doakan. Masya Allah, habis. Mohon maaf ibu-ibu, kayaknya suara tidak, mic-nya habis baterai, jadi kita tidak pakai mic. Maka semoga terdengar suaranya ya. Terdengar tidak kira-kira? Alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita doakan orang-orang kaum muslimin dan muslimah yang saat ini mungkin sedang haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, menerima ibadah mereka, memudahkan urusan mereka. Kemudian kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan terhadap mereka. Allahumma hfid hujjaja baitikal karim wa sahhil nusukahum ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minhum. Allahumma raddal hajjaj ila ahlihim maghfurina salimin. Allahumma taqabbal hujjahum wa sa'yahum. Allahumma taqabbal hujjahum wa sa'yahum wa yassir lahum manasikal hajj. Allahumma taqabbal hujjaja baitika waghfir dunubahu warzuqhum wahdihim wa afihim wa haqiq amaniyuhum ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan orang-orang yang saat ini sedang manasik haji ya, kemudian diterima, kemudian dikembalikan ke keluarganya dengan diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dengan selamat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan keamanan oleh Allah, kemudian diwujudkan segala keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pulang membawa ghanimah, yaitu pahala yang banyak, pahala yang berlimpah dari Allah, serta kebahagiaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk duduk di tempat yang semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Musola Pagebangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita juga di surganya Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita dikumpulkan di musola ini. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, mengajarkan kepada kita Islam, mengajarkan kepada kita ibadah yang insyaallah mungkin akan kita bahas. Salah satu di antara ibadah yang disebutkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka para ulama membagi ibadah itu ada 4. Yang pertama ada ibadah lisaniyah, ibadah yang mana berkaitan dengan lisan. Contohnya apa? Zikir ya, dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian ibu-ibu apa lagi? Ibadah lisan. Membaca
membaca Al-Quran, ibadah lisan kita, kita ucapkan dengan lisan kita. Ya, kemudian apalagi? Mengucapkan salam termasuk ibadah. Apalagi? Ibadah lisan yang biasa kita sebutkan. Berkata baik, kalimat-kalimat thayyibah termasuk ibadah. Maka ibadah yang pertama adalah ibadah lisan. Maka ternyata lisan itu memiliki ibadah. Harus kita berikan hak ibadahnya apa? Hak ibadahnya lisan. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang pertama itu yaitu ibadah lisan. Jadi lisan kita itu punya hak untuk ibadah. Maka kita harus berikan hak itu. Ya, kita gunakan lisan kita untuk ibadah kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Ya, setiap hari kita baca Al-Quran. Baca semampu dan sebisa kita. Bahkan kata para ulama, tolak ukur kebahagiaan seseorang itu dilihat sebanyak apa dia membaca ayat Al-Quran. Semakin banyak ayat Al-Quran dibaca, semakin bahagia. Ya, jadi kalau ingin lebih banyak bahagianya, kita banyak baca Al-Quran di pagi hari, di sore hari, atau setelah maghrib kita baca. Bahkan kata para ulama, kalau engkau ingin melihat keberkahan harimu, maka mulailah dengan baca Al-Quran. Semakin banyak ayat yang engkau baca, maka semakin banyak pula kebahagiaan yang engkau dapatkan. Maka berikan hak lisan kita untuk ibadah, yaitu membaca Al-Quran. Kalau kita tak mampu membaca Al-Quran karena mungkin kita tidak diberikan oleh waktu untuk membaca Al-Quran karena bekerja atau yang lainnya, maka kita berikan hak lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Berzikir bisa sambil kerja, ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, bahkan mungkin kalau ibu-ibu sambil di dapurnya, kalau dia sedang masak atau yang lainnya, daripada lisannya dia tidak mengucapkan atau tidak ibadah, alangkah baiknya berzikir kepada Allah. Bapak-bapak pun yang sedang bekerja, ya, yang sedang bekerja mungkin lisannya daripada diam, lebih baik ibadah kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ada satu kisah tentang Imam Ahmad dan seorang tukang roti, ya, yang mana lisannya tak pernah berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya ya setiap apa yang dia minta Allah ijabah permintaannya. Doa yang dia panjatkan Allah ijabah. Apa salah satu di antara sebab diijabahnya doa? Ternyata banyak berzikir. Ketika Imam Ahmad bertanya, apa sih hasil daripada engkau selalu berzikir kepada Allah? Maka tukang roti ini menjawab, tidaklah setiap doa yang aku panjatkan kepada Allah kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tak punya waktu untuk membaca Al-Quran, maka setidaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir. Kemudian kalau kita tak mampu berzikir, ibadah lisan apa? Ucapkan salam. Ucapkan salam itu tidak harus setiap waktu, setiap saat. Ucapan salam itu bisa kita ucapkan ketika berjumpa dengan kaum muslimin. Ibu-ibu kalau bertemu dengan perempuan, assalamualaikum. Bapak-bapak pun demikian, assalamualaikum. Bahkan kata Rasulullah SAW, ucapan salam itu termasuk ibadah. Bahkan kalaupun kalian terpisah oleh satu pohon, kemudian ketemu lagi, ucapkan salam lagi. Wih, bosan amat salam deh. Jangan, ya, jangan. Karena kenapa? Karena ucapan salam adalah ibadah. Ya, karena ucapan salam adalah ibadah, maka jangan pernah bosan daripada ibadah. Sekalipun kita terhalang oleh tembok sekali, misalkan kita sedang bertemu, kemudian kita jalan lagi, ketemu lagi, misalkan setelah terhalang tembok atau terhalang apa saja, ucapkan salam lagi, tak jadi masalah. Jadi ketika tak mampu berzikir setiap waktunya, maka minimal ketika berjumpa dengan kaum muslimin atau muslimah, kita ucapkan salam. Yang diberikan salam maka dijawab, ya. Kalau diucapkan assalamualaikum, maka jawabnya lebih baik daripada itu. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi
ya, minimalnya itu. Lebih bagusnya wabarakatuh ditambah sampai selesai. Ya, kalau diberikan assalamualaikum warahmatullahi, ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak ditambah lagi, karena akhirnya hanya di situ. Ya. Jadi boleh kita membaca Al-Quran, boleh kita berzikir, boleh kita mengucapkan salam, atau ketika kita mungkin berat untuk mengucapkan salam karena mungkin tidak biasa mengucapkan salam, atau mungkin karena orang yang biasa kita ucapkan salam itu bosan dengan kita, udah sih nggak ulah salam baik, bosan amat. Kan ada juga yang seperti itu, ya benar tidak? Ada, ya. Maka kalau kita tak malu atau mungkin tak mau mengucapkan seperti itu karena menghargai orang lain, maka minimal ucapkan kalimat yang baik. Kalimatut thayyibah termasuk sodakoh ibadah bukan? Ibadah. Maka ucapan kalimat yang baik itu juga merupakan ibadah. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemarin kita sudah bahas, maka ucapkanlah kalimat atau ucapan yang baik. Kalau tidak bisa diam, ya. Jadi itu ibadahnya hati, ibadahnya lisan. Yang kedua, ibadah apa? Ibadah badaniyah. Ibadahnya badan. Ibadah badan itu apa? Banyak. Sholat, ibadah badan. Kemudian apa? Kemudian puasa, badan kita tidak makan, tidak minum. Kemudian menyembelih, tangan kita yang bergerak untuk menyembelih. Nanti insya Allah akan datang hari penyembelihan. Kita berkurban, kemudian kita menyembelih, itu termasuk ibadahnya badan. Apalagi kalau misalkan yang paling tingginya berjihad di jalan Allah, itu juga termasuk ibadahnya badan. Menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, termasuk ibadah. Jadi ibu-ibu datang ke majelis, ke mushola untuk sholat dan mendengarkan kajian ilmu, itu juga merupakan ibadah. Nah, apalagi yang terendah, minimal kita mau bertemu dengan saudara kita, ya, bisa ibadah. Dengan apa? Dengan bermuka apa? Tersenyum, itu juga ibadah. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu, ya, senyummu, ya, serimu, hari seri mah beda ya. Senyummu bukannya senyum itu beda dengan serinya. Hari seri mah ya, mesem ya. Mesemmu, ya, bahasa kitanya mungkin. Mesemmu di hadapan saudaramu yang muslim, itu termasuk sedekah, ibadah. Jadi kalau kita tak mampu melakukan ibadah yang paling tinggi, sholat misalkan berat, ya, maksudnya apa? Dipaksakan walaupun berat juga. Ada yang lebih ringan, tidak butuh tenaga, cuma butuh apa? Berjumpa dengan saudara sesama muslim dengan tersenyum, ya. Gampang nggak tersenyum kira-kira? Gampangnya, cuma berat kalau bertemu dengan saudara yang tidak kita senangi. Oh, berat kita senyum, kita paksa ya. Kau mau menjadi musuh mah, ya, ada jadi musuh mah, kumaha beratnya. Maka tersenyum kepada siapapun sesama muslim merupakan ibadah, ya. Jadi itu ibadahnya badan. Sholat, ya, kalau kita mampu untuk sholat 5 waktu kerjakan. Ya, kalau kita ingin nambah sunnahnya qobliyah, terutama kalau qobliyah sudah kita kerjakan kurang, ada tahajud, kemudian ada duha, ada sholat yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tahiyatul masjid, sholat wudu ada diajar. Kalau merasa kurang, aduh, kurang 5 waktu bege, kada kurang. Kamu kurang 5 waktu tidak ada. Benar memang ketika Isra wal Mi'raj itu ketika Rasulullah, ya, diberikan mandat untuk
menyampaikan bahwasanya ada rukun atau ada ibadah yaitu sholat. Dulu awalnya 50 waktu, kemudian diturunkan sampai 5 waktu. Nabi Musa pun masih protes, minta lagi kepada Allah untuk diturunkan supaya jangan 5 waktu. Umatmu berat, jangankan umatmu yang badannya kecil-kecil, umat saya yang badannya kakar-kakar berat, apalagi umatmu, minta lagi turunnya dari 5 waktu. Sampai Rasul mengatakan, ini istahaitu, aku merasa malu kepada Allah, sudah 50 diturunkan dari 5 waktu gimana. Tapi Masya Allah adilnya Allah, 5 waktu pahalanya 50 waktu. Bukankah satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan? Satu waktu sholat dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Makanya kata Rasulullah, 5 waktu pahalanya berapa? Pahalanya 50 waktu. Masya Allah, ibadah sholat, ibadah badan. Kemudian yang ketiga ada ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah harta itu apa? Ibadah harta itu bisa dengan zakat. Zakat bagi yang mampu, yang punya kemampuan untuk apa? Untuk mengeluarkan haknya. Karena harta juga punya hak, harus dikeluarkan. Yang dia sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, keluarkan zakat. Dan zakat termasuk rukun iman apa Islam? Rukun Islam. Ibu-ibu, rukun Islamnya yaitu zakat. Zakat termasuk rukun Islam. Maka ibadah harta salah satu diantaranya yaitu zakat. Ustaz, kalau zakat kita nggak mampu, kan zakat itu setahun sekali, ya, itu harta yang kita keluarkan. Nggak apa-apa, jangan nunggu setahun sekali, boleh setiap hari, yaitu sodakoh. Silahkan sodakoh semampu kita, nggak dibatasi. Kalau zakat mal harta itu dibatasi 2,25%. Tapi kalau sedekah semampu kita, mau 100 perak, mau 500 perak, mau 1.000 rupiah, mau 2.000 rupiah, silahkan keluarkan, niatkan sedekah. Ya, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kita memberikan dengan harta sedikit kita, ya, dan kita niatkan sedekah, termasuk ibadah harta. Atau mungkin kita nanti akan masuk kemana? Ke hari raya Idul Adha, bulan Dzul Hijjah. Silahkan di situ zakat harta dengan berkurban. Yang punya kemampuan niatkan untuk apa? Niatkan untuk berkurban. Dan jangan pernah berpikir bahwasanya berkurban itu seumur hidup satu kali. Kurang mampu setahun kamari berkurban. Ya, mesti deui. Nah, kalau punya kemampuan berkurban setiap hari silahkan. Setiap tahun silahkan. Ya, yang seumur hidup sekali itu apa? Akikah. Tapi kalau berkurban setahun sekali, yang punya kemampuan silahkan. Ya, maka berkurban adalah salah satu di antara ibadah harta kita keluarkan untuk membersihkan harta kita. Karena harta nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu qadama 'abdin, ya, dua kaki seorang hamba tidak akan berpindah di tempat hisabnya sampai ditanyakan 4 perkara. Di dalam riwayatnya 5 perkara. Di dalam riwayat yang lain 5 perkara. Apa sih 4 perkara atau 5 perkara? Salah satu diantaranya apa? Harta kita dari mana kita peroleh dan untuk apa kita gunakan, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara harta itu ada 3 kategori kurang lebih. 2 mencelakakan kita, 1 membuat kita selamat. Yang kedua yang mencelakakan kita dari harta itu apa? Ketika kita mencari dengan cara yang haram, dari yang haram, maka akan mencelakakan kita walaupun hartanya kita gunakan untuk berbuat baik. Contoh, kita mengambil dari atau menghasilkan uang dari riba, kita gunakan untuk sedekah, kira-kira baik atau tidak? Tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya di akhirat. Celaka dia nanti di akhirat. Atau sebaliknya, hartanya dia cari dari cara yang baik, ya, kemudian hartanya juga baik, tapi dia gunakan untuk sesuatu yang tak baik. Dia bekerja, ya, misalkan kuli, yang mana kuli itu termasuk mencari harta yang halal,
setelah dia dapatkan hartanya, kemudian dia pakai untuk berjudi, dia pakai untuk berzina, naudzubillah, dia pakai untuk ini dan itu, maka itu pun harta yang akan mencelakakannya. Tapi harta yang ketiga yang menjadikan dia selamat, yang diperoleh dari yang halal dengan cara yang halal, kemudian dipergunakan untuk sesuatu yang halal dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang akan menyelamatkan. Maka harta nanti akan ditanyakan oleh Allah, maka berikan haknya, termasuk ibadah, yaitu ibadah harta. Ibu-ibu sana bu, kita dulu soal ibu-ibu mah, ada bapak-bapak kadele khusyuk mendengarkan, khusyuk lain ngerti tante bahasa Indonesia ya, ngertinya? Alhamdulillah ya. Jadi ibadah nukatilu atau ibadah yang ketiga yaitu ibadah harta. Jadi harta itu punya hak, harus kita keluarkan ya. Maka keluarkan haknya supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita, dan nanti ketika dihisab mudah hisab kita, karena tidak akan berpindah di tempat hisab sampai ditanyakan harta kita dari mana diperoleh, dengan cara apa memperolehnya, dan kemana kita akan gunakan. Itu nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kalau ibadah badan terlihat gampang ya, kita perbagus pun gampang, dilihat orang kita berusaha memperbagusnya. Harta kita perbagus sebanyak apapun kita keluarkan, sholat kita perbagus, puasa kita perbanyak, kemudian zikir juga kita perbanyak, baca Al-Quran pun kita perbanyak, gampang terlihat oleh manusia. Tapi ibadah hati tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus penting kita perbaiki ibadah mana? Ibadah hati. Bukan berarti ibadah zahir juga tidak kalah penting, penting juga ya. Bukan berarti tidak penting ibadah zahir, penting juga, tapi ada yang lebih penting dan jauh lebih penting yang harus kita perbaiki. Salah satu diantaranya yaitu ibadah hati. Apa sih ibadah hati itu? Apa saja contohnya? Takut, khauf dalam bahasa Arab. Khauf termasuk ibadah hati. Sieun bahasa orang mah sieun karena Allah ya. Orang sieun karena Allah dengan cara tidak meninggalkan perintahnya dan melaksanakan perintahnya dan tidak meninggalkan perintah, tidak mengerjakan larangannya. Eta salah satu di antara ibadah hati, yaitu khauf atau takut. Kemudian ayat dina ibadah hati, nukaitannya dengan hati. Niat ibadah juga ya. Selain niat, ibadah hati. Niat. Ayat ibu-ibu. Tawakal. Tawakal itu ibadah mana? Kurang tawakal ke Allah. Ibadah mana kira-kira? Hati. Apa arti tawakal? Berserah diri dan bergantung diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawakal. Dan tawakal adalah salah satu di antara ibadah hati. Bohong kalau orang mengatakan saya tawakal kepada Allah, tapi ternyata hatinya masih resah gelisah, hatinya masih penasaran, hatinya masih galau, hatinya masih bimbang dan resah. Bohong. Tawakal itu namanya kita yang menyerahkan segala urusan kepada Allah dan tidak mengkhawatirkan dan tidak merasa resah dan gelisah. Ibarat kita punya uang banyak, punya harta banyak, kita titipkan kira-kira ke tempat penitipan yang aman, kira-kira kita merasa resah, gelisah apa tidak? Tidak. Contoh, kita punya uang banyak, kita titipkan misalkan ke penyimpanan, ya, jasa penyimpanan atau mungkin bank atau yang lain. Kira-kira setiap malam kita bisa tidur apa kepikiran aja? Bisa tidur gampang, nggak pernah kepikiran. Yang punya uang banyak, kenapa nggak kepikiran? Karena merasa aman. Maka segala urusan kita, kalau kita tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, nggak ada yang namanya khawatir, nggak ada yang namanya sedih, nggak ada yang namanya gelisah, nggak ada yang namanya galau. Tidak akan, ya, tidak akan galau. Kenapa? Kata para ulama, ya,
Di dalam kitab Minhajul Qasidin beliau mengatakan tawakal adalah wakkala fulanan fulanun amrahu ila fulan, seperti orang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain, minta tolongnya bereskan urusan orang. Kira-kira kuma, apalagi kalau yang kita minta bantuannya itu punya kekuasaan, bereslah pokoknya mah bereskan belah. Kira-kira orang aman apa, tenang apa tidak? Tenang, apalagi kalau punya kedudukan atau jabatan, minta tolong baik. Maka tawakal itu seperti orang yang menyerahkan urusan kepada orang lain yang dia percaya, punya kedudukan, punya jabatan. Ai fawwadha amrahu ilaihi, atau dia serahkan urusannya kepada orang itu dan dia bergantung dan berserah diri kepada orang itu namanya tawakal. Maka tawakal kepada Allah ketika kita punya urusan yang membuat hati kita gelisah, urusan yang kita sendiri tak bisa menyelesaikannya, urusan yang mungkin kita tak mampu membereskannya, maka kita serahkan kepada Allah yang mampu melakukan segalanya, ya, yang mampu melakukan segalanya. Kemudian apa? Walam yu'awwilu ala ma fi aidin nas, dan dia tidak berharap kepada apa yang ada di tangan manusia. Contoh, seorang kalau dia punya masalah, ya, seorang kalau dia punya masalah, dia tidak menyerahkan kepada orang lain, dia tidak punya harapan kepada orang lain, walaupun orang lain itu kita yakini bisa membantu kita, bisa menolong kita, tapi dia yakin kekuatan semuanya ada pada Allah, maka dia serahkan kepada Allah, tidak minta tolong kepada orang lain. Kata sahabatnya, jaga dulu tuh, bisa nolongan, minta tolong besi lah, ya. Saya yakin kekuatan ada pada Allah, cukup saya, ya. Saya insya Allah mampu, kemudian saya usahakan sendiri, kemudian saya tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun punya teman atau punya saudara yang mampu menolong dia, dia tidak menganggap bahwasanya apa? Pertolongan, kekuatan ada pada manusia. Dia yakini pertolongan dan kekuatan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Maka itu tawakal. Ya, maka kata para ulama, tawakal yang sebenarnya itu tawakal yang seperti apa sih? Kita kalau ingin tahu seberapa tawakalnya kita kepada Allah, maka coba kata para ulama, lihatlah ketika engkau punya masalah pertama kali, masalah apa saja, masalah naon baik, masalah perduniaan misalkan, masalah perekonomian, masalah naon arana pertolongan atau naon baik. Coba ketika orang boga masalah, nu ingat atau nu diingat pertama kali siapa? Kalau yang pertama kali kita ingat adalah manusia, baik saudara ataupun orang lain yang mampu menolong kita, berarti kita belum tawakal sepenuhnya kepada Allah. Tapi ketika kita punya masalah dan kita tak mampu menyelesaikannya, dan kita pertama kali ingat itu adalah Allah, maka kata para ulama, itulah tawakal yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ingin melihat kita tawakal kepada Allah sudah atau belum, ya, sudah bertawakal kepada Allah atau belum, maka caranya ketika kita punya masalah, coba siapa yang pertama kali kita ingat, ya, sebagaimana siapa? Sebagaimana Nabi Ibrahim, dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dia mengucapkan apa ketika mau dilempar? Punya bapak dia, Nabi Ibrahim itu, apakah dia tawakal kepada bapaknya? Bapak kan yang ditugaskan untuk menjaga berhala, bahkan bapak yang membuat berhala itu. Tolong si paha, coba bejaan tak kajalema, ulah meulem, ulah dibulem si kula, ya, jepanas dibulem eta. Tapi Ibrahim tidak tawakal kepada bapaknya, tidak bergantung kepada bapaknya. Tapi apa? Tapi dia mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah Allah sebagai penolong dan dia adalah sebagai wakilku. Tidak meminta tolong kepada bapaknya, padahal bapaknya mungkin pada saat itu gampang amun ngomong, hei Gus, masyarakat ulah dibulem eta anak urang, weh tega amat anak urang yang dibulem, benar tidak? Dan Nabi Ibrahim pun tidak tawakal kepadanya, tapi dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Yang diingat pertama kali itu Allah. Nabi Muhammad pun demikian. Nabi Muhammad ketika peperangan, ya, ketika lari semuanya, bahkan ketika perang Khandaq, masya Allah, hampir seluruh kabilah-kabilah berkumpul mau menyerang Nabi Muhammad dalam keadaan paceklik di Madinah. Rasulullah mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, di dalam Al-Quran disebut, ya,
Maka Masya Allah, ucapkan itu ketika kita ingin bertawakal kepada Allah. Ketika kita punya suatu urusan, kemudian punya tekad, maka kalau kita sudah benar-benar bulat tekad kita, maka apa? Tawakal kepada Allah. Apa kata Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, ya. Namun si tawakal eta ya, perlu dijelaskan deh. Kemudian kata para ulama, at-tawakkul amalul qalb. Tawakal eta amalan hati. Wat tawakkul nisfuddin. Bahkan tawakal itu adalah sebagian agama. Fa inna dina isti'anatun, dan agama itu adalah memohon pertolongan kepada Allah, wa ibadatun, dan termasuk ibadah. Jadi tawakal termasuk ya, sebagian daripada agama, dan agama itu salah satu diantaranya memohon pertolongan kepada Allah, dan termasuk ibadah di dalamnya. Di dalam agama itu ibadah. Kemudian wa tawakkul huwal isti'anah, dan tawakal salah satu di antara ibadah memohon pertolongan kepada Allah. Jadi amun kurang hayang ditolongan ku Allah, kalau ingin dibantu oleh Allah, maka tawakal. Naon dalilna? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau engkau mengaku beriman kepada Allah, mengaku beragama Islam, ya, beribadah kepada Allah, maka salah satu di antara ibadah kepada Allah yaitu tawakal kalau kalian mengaku beriman kepada Allah. Kemudian salah satu di antara dalilnya dari bahwasanya amun urang rek minta pertolongan kepada Allah, mayata dengan tawakal. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupkan, Allah yang akan membantunya, Allah yang akan memudahkan segala urusannya. Jadi tawakal kepada Allah. Tawakal itu bukan menafikan ikhtiar, bukan berarti henteu ikhtiar, henteu. Akhdus sabab, neangan sebab makudu arana ikhtiar, cak bahasa urangna. Ikhtiar eta amun bahasa Indonesianya berusaha heula. Setelah berusaha, maka serahkan kana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal namanya. Ari ieu mah urang mah tawakal bae usaha. Sarua jeung boh marengkol bae usaha-usahan. Sarua jeung. Kemudian ya, qala al-Bashar al-Hafi, beliau mengatakan, ya, seorang ulama, lau tawakkala 'ala Allahi radiya bima yaf'alullah. Jalma anu tawakal eta amun hayang nyaho nyaeta jalma anu ridho, ya, naon bae nu ku Allah lakukeun kana urang. Punten urang dibere kekurangan, urang ridho. Kita diberi kekurangan oleh Allah, kita ridho. Kita diberikan musibah oleh Allah, ujian, kita ridho. Kita diuji dengan apa saja, kita ridho. Ya, kekurangan misalkan, musibah penyakit misalkan, atau paceklik, kita ridho, maka itu namanya tawakal. Ya Allah, masalah bertubi-tubi loba amat, ya, geus beres ieu datang deui, bahkan can beres geus datang, maka ridho. Ya, ridho. Ya Allah, jika memang ini ujian darimu ya Allah, tawakkaltu alaik. Jika memang ini ujian darimu ya Allah, aku tawakal kepadamu. Ya, ridho kepadamu ya Allah, ridho dengan apa yang kau lakukan terhadapku ya Allah, maka itu karena tawakal. Ya, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara-suaranya ya, dan hari aslah ya, ayahnya fokus. Kemudian waqala al-ba'du, ada juga yang mengatakan bahwasanya tawakal itu at-ta'alluq billahi fi kulli hal. Tawakal eta menggantungkan segala urusan kepada Allah. Naon bae urusan kepada Allah, ya. Anak ndek anak sakola teu boga duit, tawakal pada Allah, usaha heula. Anak misalkan urang teu boga jeung dahar, usaha can meunang, tawakal kepada Allah. Urang diberikan kesulitan, geus usaha, tawakal kepada Allah. Pokoknya segala keadaan urang serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu di antara bentuk
tawakal. Tawakal di ayat 2. Ayat tawakal dalam urusan akhirat, ayat tawakal dalam urusan dunia. Amun tawakal urusan akhirat, contohnya orang tawakal terhadap keimanan orang. Ya, iman orang berusaha beriman tapi loba anu nyesatkeun orang. Ya Allah, tawakkaltu alaihi. Ya, tawakal. Jadi orang berusaha beriman, ya, kita berusaha beribadah kepada Allah tapi tetap ada aja yang menyesatkan. Ada aja yang mengajak maksiat. Maka apa kata Allah? Fa'aqrid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Berlepas diri dari mereka. Sudah, ya, udah usah nyari teman. Kalau misalkan merasa nggak ada teman, nggak ditemeninmu. Kalau saya tinggalin dia, kayaknya nggak ditemenin. Bisa dibenci oleh orang-orang. Padahal kita sedang mempertahankan keimanan kita. Kita sedang berusaha beribadah di kalangan orang-orang yang melakukan maksiat. Kita takut ditinggalkan oleh orang-orang. Kita takut dibenci oleh orang-orang karena kita melakukan ibadah karena keimanan kita. Maka kata Allah, fa'aqrid anhum, berpalinglah dari mereka, wa tawakkal 'ala Allah. Kemudian tawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai wakilmu. Jadi terkadang kita itu bisina bisi dibenci ku jalema. Akhirnya tidak bisa istiqomah dalam beribadah. Gak enak bisa diomongkan, gak enak bisa ditinggalkan. Kerok, cek bahasa orang nama lain. Akhirnya beaku kerok. Maka apa kata Allah? Tawakkal 'ala Allah dalam keimanan dalam masalah akhirat. Kemudian tawakalkan berserah diri kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai wakil kita. Fa'aqrid anhum, berlepas diri dari mereka. Itu salah satu di antara tawakal terhadap masalah akhirat kepada Allah. Jadi masalah keimanan, tawakal sudah, ya, gak usah khawatir. Kalau kita sudah merasa di atas kebenaran, tawakal kepada Allah. Walaupun orang-orang membenci dan meninggalkan kita, biarkan. Ya. Kemudian contoh, ada orang yang misalkan punya urusan disakiti oleh orang-orang, ya. Kemudian diserang oleh orang-orang, dihina, dicaci, biarkan oleh Allah, ya, dihina, dicaci. Ketika menjalankan sunnah Rasulullah dicaci, ketika menjalankan syariat Allah dicaci, dihina, diejek, biarkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah saja, padahal Allah yang sudah memberikan kita petunjuk, diberikan petunjuk hidayah oleh Allah, sunnah diajarkan oleh Allah, kita mengenal syariat dengan lebih baik. Wala nasbiranna 'ala ma adaitumuna, maka kita akan bersabar terhadap perilaku buruk mereka kepada kami. Kami harus bersabar. Jadi tadi Bapak dan Ibu bersabar dalam tawakal dalam masalah akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian contoh tawakal dalam masalah dunia. Nuka 2, tawakal dalam urusan dunia. Contoh, kita punya masalah keluarga, ya, masalah keluarga suami istri, serahkan pada Allah. Geus ngomong baik-baik salaki ka pamajikan kitu kene. Pamajikan ngomong baik-baik ka salaki kitu kene. Maka tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berbuat baik tapi dia seperti itu kepadamu, ya Allah, aku serahkan kepadamu, ya, segala urusanku. Maka apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Allah pasti, ya, menyelesaikan segala urusan orang. Yang punya, jadi dalam urusan dunia tawakal kepada Allah. Urusan keluarga, ya, urusan nambah, tawakal kepada Allah, ya. Kemudian contoh dari, ya, dalam urusan dunia, ya, amun orang berkaitan tentang rizki, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah minta berusaha tak ikhtiar, dan setelah ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal salah satu di antara sebab rizki orang diberi Allah. Saat hayang loba rizkina, cung, kabehan we acung, hayang lain. Salah satu di antara sebabna tawakal. Punten urang geus gawe urang eta geus kadeureut gajihna, misalkan sabulan eta kaukur gajina paling 2 juta 3 juta. Sedangkan kebutuhan orang loba, ya, teu cukup. Ya Allah, kumaha ya? Akhirna naon? Ulah neangan
sampingan anu haram, ulah leangan sesuatu anu haram. Tawakal kepada Allah walaupun merasa belum cukup segitu, ya, hitungan kita belum cukup, tapi hitungan Allah cukup. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kita daripada diri kita. Mungkin kita menganggap kebutuhan kita itu 5 juta, gaji kita 3 juta misal, tapi Allah tahu 3 juta itu cukup buat kamu. Maka tawakal kepada Allah sebagaimana kata Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Tawakallah kalian kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung. Manuk, cakurang mah, manuk eta tawakal karena Allah dan luar biasa. Dek numpang neangan rezeki eta teh nyaho ka mana ieu? Ya. Keluar tisayangna, tisayang, sarangna, ya keluar itu mau nyari makan, mau nyari rezeki, nggak tahu kemana. Tapi dia ikhtiar jalan ke sana kemana. Mau wadah deh, tengah gendol. Ya, tengah wadah tengah gendol. Tapi Rasulullah mengatakan tawakallah kalian sebagaimana tawakalnya burung. Dia pergi ke sana kemari dalam keadaan perut kosong, balik-balik sebel mawa ujung anakna cukup tante, cukup ya, cukup jeung hari eta doang jaga isuk mantep dan teu jaga isuk, teu khawatir deui rezeki jeung jaga isuk. Apa di dalam hadis kuncinya Allah mengatakan, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, ulah minta rezeki jeung jaga isuk, ulah khawatir rezeki jeung jaga isuk. Bahasa kitanya mah, bahasa orang Indonesia ini, jangan kau minta rizkiku besok, jangan kau khawatirkan rizkiku besok, sebagaimana aku tidak minta amalan kalian besok. Allah minta amalan kita besok. Kita sekarang, ya, kamu besok itu akan diminta amalannya. Maka sekarang itu minta amalan besok. Kamu itu harus sholat, maka dicatat sekarang, misal pahala sholatnya untuk besok. Enggak. Jadi ya sekarang catat amalnya. Besok ya besok lagi. Maka jangan minta rezeki untuk besok. Maksudnya jangan khawatir. Ya, ulah khawatir sebagaimana aku tidak minta amalanmu untuk esok. Maksudnya kerjakan saja, cukupkan rezekimu hari ini. Besok mah aya deui. Sebagaimana burung pergi pada hari itu sapoeun, kadi itu cukup jeung manehna jeung anakna. Teu mawa teu nyaho aya keneh itu jaga isuk menumpang deui. Neangan lain gitu. Eleh kumanuk ya. Makanya kenapa sih diperumpamakan kita ya harus tawakal seperti tawakalnya burung, bahkan harus kita memiliki hati seperti hati burung bersih katanya. Ya tawakalnya luar biasa burung. Jadi contoh tawakal dalam urusan dunia yaitu tawakal dalam masalah rizki. Kemudian orang ndek lempang timah, keluar timah, tawakal nih kepada Allah, ya tawakal kepada Allah. Ayo doanya, siapa yang hafal doa keluar rumah? Ibu-ibu biasa menghafal, bapak-bapak insyaallah. Bismillahi tawakkaltu Allah, ya kan? Jadi mau keluar rumah saja mau mengerjakan urusan tawakal Allah. Diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam urusan dunia boleh tawakal kepada Allah, dalam urusan akhirat boleh bertawakal kepada Allah, bahkan dianjurkan dan sangat ditekankan untuk kita tawakal kepada Allah yang mempermudah segala urusan kita, yaitu salah satunya tawakal. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, bertawakallah kalian kepada Allah kalau kalian mengaku beriman. Ya, jadi kalau kita mengaku beriman ingin dibantu oleh Allah, tawakal kepada Allah, serahkan urusan kita kepada Allah. Jangan kita serahkan kepada manusia. Kalau sudah tak mampu, manusia sudah tak mampu menolong kita, ya orang-orang sudah tak mampu menolong kita, tak mampu memberikan syafaat kepada kita, maka hanya satu, ya ujung daripada apa urusan kita terselesaikan, yaitu tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billah. Cukup eta. Ketika keluar rumah ucapkan eta. Maka apa kata Rasulullah? Yuqalu lahu, maka dikatakan kepada
dikatakan kepada dirinya, dikatakan kepada orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, hudita, wutita, wa kufita. Maka engkau diberikan hidayah oleh Allah, diberikan penjagaan oleh Allah, dan diberikan kecukupan oleh Allah. Kalau kita keluar mengucapkan itu, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah, diberikan penjagaan oleh Allah. Bahkan syaitan akan mengatakan, fayaqulu syaitan, syaitan akan mengatakan di syaitan akhar, kepada syaitan yang lain. His tadi syaitan ulang ngaganggu syaitan, kunaon cak syaitan anu liana. Ya, kata syaitan yang lainnya, kenapa saya tak boleh mengganggu dia? Kenapa? Kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqi. Bagaimana engkau mau mengganggu si fulan? Bagaimana engkau mau menggoda si fulan? Si fulan itu sudah dijaga oleh Allah, sudah diberi petunjuk oleh Allah, sudah dicukupkan oleh Allah. Jangan kau ganggu. Maka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu di antara cara kita menyerahkan urusan kita kepada Allah ketika keluar rumah, dan diberikan kecukupan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah salah satu di antara ibadah hati, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah hati itu masih banyak, ya. Tawakal itu hanya satu dari beberapa ibadah hati yang kita sebutkan. Insya Allah mungkin nanti kita akan bahas lagi tentang ibadah hati. Contoh ibadah hati itu juga mahabbah, cinta, meminta pertolongan, memohon perlindungan, kemudian istighosah, memohon bantuan. Itu termasuk ibadah hati. Hah? Apa itu? Juhud itu juga salah satu qanaah, juga ibadah hati. Juhud, qanaah, warok termasuk ibadah hati. Insyaallah mungkin kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya billahi taala. Baik, alhamdulillah ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk di mushola ini. Semoga Allah berikan kesempatan kita untuk berkumpul kembali di pertemuan yang selanjutnya. Tadi kita doakan haji, yang haji itu supaya datang kembali diampuni oleh Allah dosa, kemudian diterima ibadahnya, dipermudah sa'inya, dipermudah hajinya, dipermudah manasiknya, kemudian diberikan rizkinya, diberikan petunjuk, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berjumpa, ya, mungkin dengan mereka di sini, atau mungkin nanti kita bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita di Baitul Haram, ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin, ya. Aku lupa lihada, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.